Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Oke. Hello everyone, how are you? I hope that all of us in a good condition right now. Yeah. In this pandemic era. Okay, and before we study, let's pray together now. Okay, finish. Okay, welcome back to government accounting lesson. Ya, jadi selamat datang di pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah kembali. Ya, di sini kita sudah the fifth meeting, pertemuan kelima, yaitu on September 2020, pada bulan September 2020. Nah, sekarang, ya, what's the topic of today? Apa sih kira-kira topik hari ini? Seperti itu ya. Nah, hari ini kita masih akan berkecimpung di KD 3.10 dan 4.10, yaitu mengenai menganalisis transaksi akuntansi aset satker, ya. Jadi kita masih bahas mengenai akuntansi aset, ya. Dan juga di sini kompetensi keterampilan yang diharapkan melakukan pencatatan akuntansi aset. Jadi diharapkan setelah menyelesaikan KD ini, KD 3.10 ini dan 4.10 ini, kamu bisa menganalisis transaksi yang berkaitan dengan akuntansi aset, sehingga dapat melakukan pencatatan ya ke dalam buku jurnalnya. Oke, next slide. Nah, ini ada apa yang kita pelajari pada minggu lalu ya. What we've learned last week. Jadi minggu lalu kita masih 3.10 dan sudah mempelajari mengenai perolehan aset tetap dengan pertukaran aset ya. Jadi berbeda dengan perusahaan ya, berbeda dengan perusahaan swasta ya, yang pada umumnya dia antar perusahaan tidak dapat melakukan pertukaran aset ya. Misal Innovo sama Mayora, terus dia pengen tukaran mesin kayak gitu, peralatan dan mesin, itu nggak bisa. Tapi kalau di kita ya, sebagai instansi pemerintah ya, lembaga, kita bisa nih menukar aset antar SKPD, antar Pemda, seperti itu ya, memungkinkan untuk melakukan pertukaran aset. Contoh, Dinas Perhubungan punya kendaraan ya. Kemudian Dinas Kesehatan dia punya gedung yang tidak terpakai. Nah, mau tukeran tuh, perhubungan butuh gedung, kesehatan butuh kendaraan. Maka mereka bisa change asetnya, pertukaran asetnya, bisa melakukan pertukaran aset. Lalu yang kedua, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari bahwasanya ada yang disebut dengan yang namanya hibah ya. Jadi ada salah satu atau beberapa aset pemerintah yang diperoleh ya dari atau sumbernya itu adalah sumbangan ya. Baik itu sumbangan dari pemerintah pusat asetnya maupun dari pemerintah daerah lainnya, dari perusahaan swasta maupun dari masyarakat. Jadi memungkinkan ya aset-aset dari pemerintah itu berupa sumbangan. Ya, ini dinamakan dengan hibah, sumbangan secara sukarela. Berarti alias free ya yang kita peroleh asetnya, seperti itu. Tanpa embel-embel biaya-biaya lainnya. Lalu yang ketiga ada kapitalisasi aset tetap. Ya, minggu lalu kita juga sudah belajar bahwasanya terdapat istilah yang dinamakan kapitalisasi ya, adanya penambahan nilai aset ya. Setelah harga perolehan pertama itu kita dapat ya, ternyata kalau misal kita mau melakukan pengeluaran lainnya ya dengan manfaat memperoleh nilai guna akan suatu barang tersebut ya, itu disebut dengan kapitalisasi. Dan yang terakhir minggu lalu kita juga sudah belajar
apabila ya aset tetap tersebut harus dihentikan pemakaiannya. Di antara lain sebab-sebab dari penghentian dan pelepasan dari aset tersebut ya, penghentian pemakaiannya misalnya aset tersebut rusak parah atau sudah turun SK dari pemerintah ya yang menyatakan bahwa memang pemakaian aset tersebut harus dihentikan, atau mungkin kebakaran, atau mungkin pencurian nih habis dirampok kantornya seperti itu ya, dan sebagainya ya, ini maka harus dihentikan ya. Oke, ini yang apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, kemudian hari ini kita ya akan mempelajari ya, the topic of today is konstruksi dalam pengerjaan ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, ada intermezzo sedikit ya, kita mau tonton video bersama-sama. Oke, stay tune please. Halo. Ji, jangan lupa. Ya. Naikin anggaran vendor teman saya. Ya. Gampang lah. Ya, siap. Nanti ada apel sama kopi luwak buat kamu. Ya, baik, Pak. Siap. Ya, siap. email sekarang ya. Ya. Saya tunggu. Ya, pasti. Siap.
Oke, tadi sedikit intermezzo ya. Tadi ada short film ya yang merupakan hasil dari tadi itu film anti korupsi tahun 2018 ya. Dari bawahannya dinaungi oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi seperti itu ya. Tadi kenapa intermezzonya sedikit mengenai korupsi ya, karena hari ini kita akan membahas topik mengenai konstruksi dalam pengerjaan. Dari awal sudah saya katakan bahwa jika kamu memiliki niat menjadi seorang akuntan ya, budaya pertama yang harus kamu tegakkan adalah budaya integritas, kejujuran ya. Nah, itu bisa diasah dari saat ini ya, sejak kamu di bangku sekolah ya, mengerjakan tugas-tugas dengan jujur ya. Setidaknya kamu memiliki usaha untuk mengerjakan tugas ya, yang guru-guru boleh ya, tidak mengirimkan tugas secara instan. File punya teman kamu kirimkan. Itu perbuatan tidak jujur. Nah, balik lagi ke topik ya.
Hari ini kita akan bahas mengenai KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Ya, dimana pada pertemuan kedua sudah kita bahas sedikit ya, bahwasanya aset pemerintah itu banyak sekali yang masih dalam tahap pembangunan, masih dalam proses pengerjaan, seperti itu. Nah, kalau tadi sekilas dari film KPK tersebut, ya, kita melihat bahwasanya itu ada permainan di dalam penyusunan anggaran. Jadi kalau kamu lihat judul di filmnya, dia lagi menganggarkan ya mengenai pembangunan gedung kantor, ya, di mana anggaran awal 100 juta mau dia naikkan menjadi 500 juta. Nah, ini problematika ya yang sering terjadi pada implementasi di lapangannya, seperti itu. Maka apabila nantinya kamu berminat bekerja di instansi pemerintah, saya harapkan integritas tetap diutamakan. Terlebih kalau udah kita bahas mengenai konstruksi dalam pengerjaan, ya. Karena ini kita mengerjakan suatu proyek bisa sampai bertahun-tahun, seperti itu. Akan banyak godaan-godaan ya untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Oke, kita next ya. Tadi sedikit intermezzo. Oke, kalau kita next di sini, you can see a picture ya. Kamu bisa lihat di sini ada gambar. Ini ada bapak-bapak lagi berdiri di atas besi konstruksi. Ya, ini ada alat-alat beratnya ya. Terus di sini ada besi atau baja beton kayak gitu ya, besi beton, batu beton gitu. Nah, ini menandakan bahwa sedang terdapat sebuah konstruksi ya, pembangunan gitu ya, masih dalam tahap prosesnya ya. Ini kalau kamu jalan-jalan di sepanjang jalan Mampang ya, bukan sepanjang jalan Kenangan, tapi sepanjang jalan Mampang Kuningan ya, maka di situ kamu bisa melihat bahwa masih terdapat kemacetan ya, hiruk-pikuk di ibu kota karena adanya pembangunan ya. Di situ di sepanjang jalan Kuningan Mampang itu lagi ada pembangunan yang namanya LRT ya. Dulu juga sering kali terjadi kemacetan ya. Tahun lalunya lagi, 3 tahun lalu itu di daerah Matraman sedang terdapat pembangunan underpass Matraman ya, yang mau ke Kampung Melayu, kemudian Salemba sama ke Pramuka, seperti itu. Itu contoh juga dari yang namanya konstruksi dalam pengerjaan. Tapi saat ini underpassnya sudah jadi, sehingga jalanan tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai aset ya, yaitu jalan kayak gitu. Ketika 3 tahun yang lalu masih dalam proses pengerjaan, maka bisa kita kategorikan sebagai KDP, konstruksi dalam pengerjaan ya. Nah, ini berarti contoh KDP saat ini yang jalanan sepanjang Mampang Kuningan, seperti itu ya. Kalau dulu juga ada KDP di daerah Kelapa Gading Veldrum, itu juga ada yang namanya proses pembangunan LRT. Sama kalau satu lagi itu yang Jalan ASEAN tuh ya, yang Jaksel terus sampai ke Blok M itu sampai Senayan, itu pembangunan MRT ya. Tapi saat ini MRT-nya sudah jadi ya, seperti itu. Nah, dari kira-kira nih gambar ini, apa sih yang bisa kamu tarik kesimpulan mengenai definisi konstruksi dalam pengerjaan? Ya, ternyata bisa dikategorikan ya, pengertiannya yaitu aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan ya, on progress in construction ya. Jadi masih proses building nih, membangun nih, construction ya. Dia masih ongoing, belum nyampe ke tahap finishing, belum nyampe tahap selesai, seperti itu ya. Oke, next. Nah, sini ya,
ada beberapa pengakuan di dalam KDP, kita singkat menjadi KDP aja, konstruksi dalam pengerjaan. Suatu aset berwujud ya, asetnya harus berwujud dulu, ini udah pernah dibahas di pertemuan pertama ya, apa saja yang bisa dikategorikan sebagai aset tetap harus berwujud. Ya, suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika satu, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Contoh tadi, kalau misalnya kita mau ngebangun underpass di Matraman, kira-kira manfaat ekonomi yang dapat kita peroleh ya bisa sampai 10 tahun ke depan. Seperti itu. Artinya kita membangun suatu aset, ya, dia itu ada kita membangun suatu aset ya dengan prediksi bahwa aset tersebut apabila sudah selesai dibangun akan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar karena kita instansi pemerintah. Jadi kita berupaya bahwa aset yang kita bangun bisa bermanfaat bagi masyarakat ya. Kemudian biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal ya, dan juga aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Ya, ini yang membedakan apabila nanti pencatatannya aset tersebut sudah selesai. Ya, sudah tahap finishing seperti itu. Oke. Next slide. Nah, ini kita mau bahas pengukuran KDP. Ya, bahwa pengukuran KDP bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama swakelola, lalu kemudian dikerjakan oleh kontraktor. Swakelola sendiri ini udah pernah sedikit disinggung di pertemuan ketiga ya, bahwa swakelola itu diartikan secara mandiri. Artinya pemerintah ngebangun suatu aset itu dia benar-benar melakukannya dengan sendiri, mulai dari mencari tukang bangunannya ya, sehingga nanti ada biaya tenaga kerja, biaya kulit bangunannya, lalu bahan bakunya ya, bahan baku dalam KDP, kemudian hingga biaya penunjang lainnya seperti listrik ya, dan sewa alat-alat berat ya. Sementara kalau kita dikerjakan oleh kontraktor ya, apabila KDP tersebut dikerjakan oleh kontraktor, artinya kita mengundang beberapa perusahaan untuk mempresentasikan anggaran di dalam proyek tersebut. Nanti siapa yang menang tender, maka dia yang berhak untuk mengelola pembangunan tersebut, ya, konstruksi tersebut. Seperti itu. Misalnya biasanya itu kalau misalnya kayak LRT kemarin itu pasti ada beberapa perusahaan konstruktor ya yang dia berlomba-lomba agar dapat memenangkan tender dari pemerintah seperti itu. Next slide. Oke. Nah, ini contoh perusahaan konstruksinya nih. Ada PP ya, PT PP, Construction and Investment ya. Kalau kamu iseng-iseng main terus pernah ngelihat kan, biasanya kalau ada KDP itu biasanya ada spanduk panjang banget, ditulis tulisannya maaf mengganggu kenyamanan Anda, sedang berlangsung tahap pembangunan bla 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 bla. Nah, di bawahnya ada logo-logo yang terpampang, misal logo Pemprov DKI. Artinya KDP tersebut adalah di bawah naungan Pemprov DKI. Kemudian bisa ada logo PTPP. Artinya pembangunan tersebut dikerjakan oleh perusahaan PTPP. Seperti itu. Oke, next perusahaan, next company ada PT Adikarya Persero ya, TBK. Ya, ini dia masuk ke dalam Persero. Artinya apa? Artinya masuk ke dalam golongan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ya, dimana Adi ini salah satu yang memiliki kepemilikan saham di saham syariah ya, beda sama PTPP yang konvensional sahamnya ya, bersifat konvensional. Lalu di sini ada Waskita Karya
Lalu yang terakhir ada Wijaya Karya atau lebih kita kenal itu Wika. Nah ini nih, di antara keempat ini ya, yang syariah, yang sahamnya syariah hanya Adi. Ketiga lainnya termasuk ke dalam saham konvensional seperti itu. Nah keempat-empatnya ini yang mayoritas ya, yang banyak sekali dipakai atau memenangkan tender, diajak bekerja sama apabila ada konstruksi dalam pengerjaan seperti itu ya. Karena mereka berempat adalah BUMN. Artinya sekian persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Baru kemudian sisa saham yang lainnya bisa dimiliki oleh masyarakat atau perusahaan swasta lainnya ya. Kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan nih contoh-contoh dari Persero ya. Ini kan Persero kayak gitu ya. Oke. Ini Wika paling banyak juga nih dipakai nih ya. Yang kata di Gading Velodrome setahu saya dia Wika. Oke. Next slide. Nah, ini ya, tadi ini kan ada dua, swakelola sama perusahaan kontraktor. Nah, ini apabila dikerjakan secara swakelola, maka nilainya adalah biaya yang berhubungan langsung. Ya, biaya yang berhubungan dengan langsung. Ya, biaya langsung dengan kegiatan konstruksi. Lalu, biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut. Lalu biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Ya, jadi ini nilainya dapat diukur ya, besarnya nilainya ya memenuhi 3 syarat ini. Baru bisa kita kelompokkan ya. Lalu next slide. Nah, di sini ada pengukuran konstruksi dalam pengerjaan dikerjakan oleh pihak kontraktor. Ini apabila kita memakai jasa perusahaan kontraktor. Nilai konstruksinya meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Biasanya kalau untuk KDP dalam skala besar ya, misal pembangunan gedung itu bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. Nah, misalnya, yang pemerintah bayarkan itu adalah sesuai dengan masing-masing termin, anggaran di tiap termin. Contoh, di termin pertama ya, kita menganggarkan itu misalnya 500 juta dengan persentase penyelesaian yaitu 25%. Lalu di tahun kedua kita membayar 500 juta kembali dengan tingkat penyelesaian 50%. Lalu di tahun ketiga kita membayar kembali dengan tingkat penyelesaian misalnya sudah mencapai 75%. Ya. Lalu di tahun keempat masuk ke finishing ya, sudah selesai ya. Disertai bukti acara serah terima kita bayar ya 100 juta dengan tingkat penyelesaian 100% seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Lalu kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan ya. Apabila misalnya memang pekerjaannya udah selesai nih, KDP-nya udah finish, tapi ternyata belum ada anggaran untuk membayar, maka kan akan timbul yang namanya hutang ya, kewajiban yang masih harus dibayar. Ya, lalu pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Ya, biasanya kalau kontrak konstruksi itu ada hitam di atas putih. Ya, ada nama pihak ketiga seperti ini. Oke, next slide. Nah, ini contoh ya, kita udah masuk ke penerapannya. Nggak afdol kalau akuntansi nggak hitung-hitungan gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal. Pada tahun 2018, SKPD ABC membangun pasar. Ya, pasar ini pasar tradisional. Ya, pasar tradisional biasa dinaungi oleh PD Pasar Jaya. Nah, PD Pasar Jaya dia masuk ke BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, seperti itu. Yang direncanakan selesai dalam 1 tahun 2018.
Jadi sebenarnya direncanain selesai bakal kelar dari Januari 2018 sampai Desember 2018 gitu ya, kira-kira kelar setahun. Nilai kontrak bangunan pasar adalah 5 juta rupiah ya. Jadi nilai kontraknya itu sebesar 5 juta untuk pembangunan pasar. Pada bulan September terjadi bencana alam yang mengakibatkan pembangunan terhenti untuk beberapa saat. Tapi ternyata nih di luar prediksi kita pas bulan September terjadi bencana yang dahsyat. Sehingga mau gak mau pembangunannya harus dihentikan beberapa saat ya. Terus akibatnya apa? Efeknya ternyata pembangunan gedung pasar tidak dapat selesai pada akhir tahun 2018. Nah, di akhir tahun kita melakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan. Ya, panitia pemeriksa barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 80%. Ternyata yang kita prediksi di akhir tahun bisa selesai 100%, ternyata hanya 80% kelar. Ya, di dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 24 Desember 2018. Nah, kemudian 3 hari setelahnya ya tanggal 27 Desember, PPKD membayar kontraktor secara LS ya secara langsung sebesar 4 miliar. Seperti itu. Ini contoh pertama. Nah, jadi ada pembangunan pasar, kontraknya itu 5 miliar ya, tapi nggak Desember baru jadi 80% ya dengan membayar ya sebesar 4 miliar. Nah, bagaimana pencatatannya? Kita lihat bersama-sama ya. Nah, di sini ya. Jurnal yang dibuat oleh SKPD ABC untuk mengakui KDP dan realisasi anggaran pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Ada 6 kolom kamu buat jurnalnya. Yang pertama kolom pertama tanggal kamu isi, nomor bukti, kode rekening, uraian, debit, dan kredit. Yang pertama tadi ada tanggal 24 ya. Ada yang namanya BAPFB yang berarti bukti acara pemeriksaan fisik barang. Ya, artinya tadi kita udah periksa langsung ke lokasinya, melihat fisik barangnya, oh ternyata sudah 80%. Seperti itu ya. Kode rekening bisa kamu peroleh dari BAS ya, Bagan Akun Standar sesuai dengan peraturan pemerintah. Lalu di sini uraiannya yang pertama kita debitkan KDP. Ya, KDP kalau kamu lihat di sini ya kode rekeningnya 1360101. Apa artinya? Hal ini berarti KDP itu masuk ke dalam kelompok aset tetap. Ya, aset tetap itu dikepalai ya, kepalanya itu depannya 1.3. Kalau aset lancar itu 1.1. Nah, ini berarti KDP masuk ke aset tetap. Ya, aset jika bertambah maka harus kita taruh di sebelah debit. Maka kita debitkan KDP sebesar 4 miliar. Karena tadi baru jadi 80%. 80% dikali 5M itu mencapai 4 miliar. Sementara karena kita mengusung sistem berpasangan double entry ya yang memiliki makna debit harus sama dengan kredit, maka sisi kredit bisa kita isi dengan yang namanya utang belanja modal gedung dan bangunan. Utang bertambah di sebelah kredit. Maka kita kreditkan sebesar 4 miliar. Balance gak? Oh, jelas balance ya. Debitnya 4M, kreditnya 4M. Ya, jadi kita review lagi tadi KDP pada utang belanja modal gedung dan bangunan. Ya, karena yang mau kita bangun tadi adalah gedung dan bangunan. Ya, seperti itu. Lalu yang 3 hari setelahnya ya sudah ada pencairan dana ya. Ingat lagi, ini udah sering banget nih keluar nomor buktinya SP2D LS, surat perintah pencairan dana langsung. Artinya ya sudah ada perintah pencairan dana. Kita bayar utangnya, maka yang awalnya dikredit kita debitkan sebesar 4M. Kemudian ada akun RKPPKD-nya ya di sebelah kredit sebesar 4M. Yang menandakan bahwa utangnya sudah kita bayar. Ya.
Maka ini jurnal LO-nya utang belanja pada RKPPKD. Lalu di tanggal yang sama jangan lupa ya, karena ini berkaitan dengan belanja ya, selama ada transaksi berkaitan dengan belanja, maka harus kita catat pada jurnal LRA, realisasi anggarannya. Ya, maka bisa kita debitkan belanja modal pengadaan bangunan gedung pertokoan atau koperasi atau pasar dengan kode rekening 5230112 yang bisa dilihat di BAS sebesar 4 miliar ya, dan dikreditkan perubahan SAL selaku akun penyeimbang pada jurnal LRA sebesar 4M ya. Maka dari contoh pertama, inilah jurnal yang harus kita lakukan pencatatan. Oke. Cukup sederhana ya ternyata kayak gitu KDP. Masih lebih susah menurut saya tingkatannya sama pembahasan minggu lalu tuh. Yang kata ada lumsum. Ya, menurut saya masih lebih tingkat penyelesaiannya lebih susah itu dibandingkan dengan KDP ini. Hanya kalau di KDP yang harus kamu perhatikan adalah termin dan juga tingkat penyelesaian dari KDP tersebut ya. Oke. Coba dicermati terlebih dahulu sebelum kita next. Oke, kita next. Nah, di sini ada contoh kedua ya, di second example. Di sini SKPD ABC membangun stadion. Ya, stadion tuh yang tempat-tempat kayak stadion Velodrome, stadion GBK, itu ya yang tempat-tempat bisa orang-orang olahraga. Dengan 2 tahapan yang terpisah untuk tahun 2017 dan 2018. Jadi ini rencananya mau dikerjain 2 tahun ya. 2017 sama 2018. Pada tanggal 10 November 2017 dilakukan pembayaran oleh PPKD atas pembangunan tahap pertama gedung stadion dengan nilai 5 miliar ya ke kontraktor A. Ya, jadi kita pakai jasa kontraktor nih, jasa perusahaan konstruksi. Ya, ke kontraktor A yang ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh pemeriksa hasil pekerjaan. Lalu ada pembangunan tahap kedua, the second step ya, of construction dilakukan pada tahun 2018 oleh kontraktor B. Ternyata ini di tahun 2017 yang menang tender A, di tahun 2018 yang menang tender B. Emang boleh kayak gitu? Boleh ya, kayak gitu. Asal pembangunannya jadi aja, gitu ya. Pada tanggal 1 Desember 2018 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari kontraktor B dan diikuti dengan pelunasan sebesar 10 juta melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2018. Nah, gimana jurnalnya? Oke, kita lihat jurnalnya. Nah. Maaf. Nah, ini ya. Ini jurnal untuk pencatatan transaksi yang kedua ya. Tadi dibilang apa? Transaksinya tanggal 10 November pembayaran. Pembangunan tahap pertama. Oke, 5 miliar. Oke, maka terkait yang tanggal 10 ini, KDP-nya ada di sebelah debit ya, karena kita tadi mau langsung bayar. RKPPKD-nya kita kreditkan sebesar 5M. Lalu jangan lupa ya, kita lakukan jurnal LRA juga. Selain ada jurnal LO, ada jurnal LRA-nya, yaitu belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat olahraga di debit sebesar 5 miliar pada perubahan SAL ya, saldo anggaran lebih sebesar 5 miliar di sebelah kredit. Ya. Lalu ini yang contoh keduanya nih. Ya, yang tanggal 1 Desembernya
ada BAST-nya, bukti acara serah terima ya. Karena masih belum ada pencairan dana, masih berupa BAST, maka ya KDP-nya kita debitkan, ya aset bertambah di sebelah debit, dan kita anggap itu masih dalam utang, yaitu artinya KDP tersebut belum kita bayarkan, ya masih berupa kewajiban yang harus kita bayarkan di masa yang akan datang sebesar 10 juta, ya. Dan juga ada ya bangunan gedung tempat olahraganya ini sudah jadi, ya maka sudah bisa kita anggap stadionnya sebagai aset tetap milik SKPD ABC, ya sebagai aset milik instansi kita, ya. Bangunan gedung tempat olahraganya didebit, lalu kemudian karena tadi tahapannya sudah mencapai proses penyelesaian 100%, ya udah finishing, maka KDP yang awalnya ada di debit kita pindahkan sebelah kredit ke sebelah kredit, ya. Jadi bangunan gedung tempat olahraga pada KDP sebesar 10 miliar. Lalu jelang 20 harinya, ya selang 20 harinya udah ada perintah pencairan dana, ya. Maka utang belanja modal gedung dan bangunannya di sebelah debit, lalu LKPPKD-nya di sebelah kredit. Artinya kita mau bayar utang tertanggal 1, ya, sebesar 10M, lalu ada zona LRA-nya. Kalau ada pencairan dana, pasti dia ada zona LRA-nya, ya kuncinya itu. Ya, jadi hati-hati, sangat hati-hati. Di tanggal 1 tidak ada zona LRA, tapi di tanggal 20 ada zona LRA yang perlu dicatat. Yaitu belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat olahraga di sebelah debit, ya. Ini masuk ke kategori kode rekening 5.2 ya. Belanja modal pada perubahan sal selaku akun penyeimbang sebesar 10M. Ya, kurang lebih seperti itu pencatatan di contoh kedua. Ya, bagaimana? Easy kan? Easy. Kalau kamu belajar. Oke. Next. Ada special homework for you. Ya ada PR ya, nggak lengkap kalau kita nggak ada yang namanya practice, latihan, exercise, kayak gitu. Maka seperti biasa, saya kasih waktu seminggu untuk mengerjakan PR-nya. Ya, data transaksi SKPD DF pemerintah Kota Z selama tahun 2018 dan 2019. Tahun 2018 SKPD DF membangun gedung tempat pertemuan, ya. Jadi kayak mau ngebangun aula tempat pertemuan gitu, kayak meeting hall gitu ya. Biasanya di kantor-kantor pejabat, kantor-kantor pemerintah itu ada gedung tempat pertemuan, kayak ngadain acara-acara seminar, rapat, atau sebagainya. Yang direncanakan selesai dalam waktu 16 bulan. Berarti kira-kira kelar itu seharusnya 1 tahun 4 bulan. Nilai kontrak tempat pertemuan tersebut adalah 3M. Pada bulan Desember ternyata terjadi wabah penyakit berskala nasional dan mengakibatkan pembangunan terhenti untuk beberapa saat dikarenakan masyarakat harus menerapkan physical distancing. Akibatnya pembangunan gedung tidak dapat selesai pada awal tahun 2019. Nah, di tanggal 14 Februari 2019 nih, hari Valentine ya, dilakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan. Panitia pemeriksa barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 80% dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 14 Februari 2019 ya. Pada tanggal 28 Februari 2019 PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar 2,4 ya. 80% dari 3 miliar seperti itu. Nah, ini untuk PR yang soal pertama. Jadi dibanding pertemuan sebelumnya yang PR-nya nyampe 5 transaksi, 6 transaksi, hari ini cukup 2 transaksi aja. Jadi mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini untuk yang transaksi pertama, kita analisis ya. Ini mau bangun tempat pertemuan dalam 16 bulan. Ya, ternyata nggak selesai. Nah, pas diadain pemeriksaan fisik, baru jadi sebesar 80%.
Ya, artinya tadi ada KDP-nya masih kita debitkan, ya, masih kita debitkan, lalu kita kreditkan utangnya. Nah, ketika tanggal 28-nya sudah ada perintah pencairan dana, baru KDP-nya kita kreditkan, ya. Dan bangunan tempat gedung pertemuan kita debitkan, kita akui sebagai aset tetap milik instansi kita. Oke, itu transaksi pertama. Lalu ini ada transaksi kedua, ya, yaitu data transaksi SKPD-DF pemerintah Kota Jet selama tahun 2018 dan 2019. SKPD-DF membangun masjid dengan 2 tahapan yang terpisah untuk tahun 2018 dan 2019. Di tanggal 25 November 2018 dilakukan pembayaran oleh PPKD atas pembangunan tahap pertama tempat ibadah tersebut, ya, senilai 4,5 M ke kontraktor A disertai biaya ST. Ya, lalu pembangunan tahap kedua terjadi di awal tahun 2019 oleh kontraktor B. Tanggalnya 2 Maret 2019 dilakukan serah terima gedung. Artinya nih kalau udah serah terima berarti udah jadi, ya, udah 100% penyelesaian KDP-nya. Ya, dari kontraktor B dan diikuti dengan pelunasan. Artinya kalau udah bahas pelunasan, sudah timbul yang namanya surat perintah pencairan dana langsung sebesar 5,5 M, ya, 5 miliar 500 juta melalui mekanisme LS di tanggal 18 Maret. Nah, silakan kerjakan PR-nya, ya. Saya kasih waktu 1 minggu hingga pukul 23.59 WIB. Nah, kamu catat ke dalam jurnal, ya. Gabung aja kayak biasa yang LO sama LRA-nya. Ada 6 kolom, tanggal, nomor bukti, kode rekening, uraian, debit, dan kredit. Untuk kode rekeningnya silakan dibuka kembali file Excel yang sudah pernah saya kirimkan, ya. Bagian akun standar menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013. Ada aset lancar. Ini kita nggak main di sini, kita mainnya di aset tetap. Di BAS 1.3, kemudian BAS dan BAS 5.2 nih belanja modal, ya, belanja modal pengadaan, ya, sama itu yang kita pakai, ya. Ya, jadi nanti coba kamu cari sama 3.1 RKPPKD, ya, di BAS 3.1 kayak gitu. Oke. Ini untuk kode rekening berpedoman di sini, ya. Tadi ini 1.3 aset tetap. Ya, silakan kamu cari, ya. Kalau mau carinya bisa langsung setter F, ya, langsung cepet. Bisa tadi kan ada tempat ibadah. Ya, ada gedung tempat kerja, kantor, bengkel, instalasi, pertokoan, pos jaga, perpustakaan, lahan, gedung tempat kerja lainnya. Ini, ya, ini tadi tempat ibadah 1330108. Gedung tempat pertemuan 1330109. Oke. Silakan dicatat di jurnal ini, ya. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih. See you next week. Dipersiapkan karena kita udah 5 kali pertemuan. Minggu depan kita ulangan harian, ya, melalui menggunakan Google Form yang terdiri soalnya 15 PG, 5 esai. Seperti itu, ya. Jadi tolong dipelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan kelima materinya itu. Kalau untuk file-file materinya
bisa kamu buka Classroom kamu, itu udah ada, ya udah lengkap. Sama kalau mau download PPT-nya, silakan buka link Drive yang sudah saya share dan saya letakkan di deskripsi grup kelas kami. Oke, terima kasih. Thank you very much.